Yang hafal, siapa ayo? Tak pilih yang, siapa Bu? Ada yang hafal enggak wanita terpuji? Terpuji itu apa gitu? Ada Bu hafal, Bu belakang? Ada? Ada enggak yang hafal? Bu Susi yang hafal? Ada enggak yang hafal? Ojo sampai enggak hafal loh. Siapa yang mau maju aja? Dieling sing bisa aja. Ayo Bu, maju Bu. Bu Susi wis hafal banget sih. Ayo Bu, satu aja yuk. Iya Bu Cini nih. Maju Ci, sini Ci maju. Hah? Ayo. Maju Ci. Ya. T. T ulang enggak buat T apa? Takut siapa? Takut Bu Narti. Takut akan Tuhan. Terus E. Empati. R. P. 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 Produktif. Unggul. J. Jeli melihat peluang. I. Inspiratif sih. Udah usaha soalnya. Ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Malam hari ini kita belajar dengan satu tema, wanita terpuji yang teruji. Teruji sampai bisa mencapai garis akhir. Amin. Wanita terpuji yang teruji. Terpuji itu bukan asal kata terpuji. Terpuji itu kan bagus kan ya. Wanita yang terpuji itu bagus. Tapi di setiap hurufnya itu ada artinya. Seperti tadi T, takut akan Tuhan. E, empati. R, rajin. P, produktif. U, unggul. J, jeli melihat peluang. I, inspiratif. Itu artinya itu terpuji itu. Itu wanitanya GSCA. Dan Tuhan mau kita enggak hanya ngafal, enggak hanya nyanyi. Kita wanita GSCA, bukan wanita. Kitalah wanita terpuji, wanita GSCA. Enggak hanya itu. Enggak hanya waktu nyanyi, enggak waktu HF komunitas, enggak hanya waktu harnas, enggak Bapak Ibu. Ibu-ibu mau menjadi wanita yang terpuji sampai mencapai garis akhir. Meskipun harus menghadapi berbagai ujian. Mungkin hari ini namanya nek udah kamu wanita kumpul, identiknya wanita itu adalah sing rame-rame gitu. Ya kan? Heboh-heboh itu ya wanita. Orang 10 rasanya koyok 100 gitu. Itu wanita. Tapi wanita yang ketoke seneng, ketoke bersuka cita, ketoke rame, dalamnya hati enggak ada yang tahu. Mungkin dia sedang menghadapi pergumulan. Ibu-ibu mungkin duduk di sini memuji Tuhan, waktu nyanyi lagu praise, lagu pujian itu bisa semangat. Tapi mungkin nggak pernah ada yang tahu kalau saat ini mungkin ibu-ibu sedang bergumul dengan pergumulannya masing-masing. Ada yang sedang bergumul, gemes ke suami iki. Ada yang sedang bergumul dengan masalah anak. Ada yang sedang berjuang bergumul masalah ekonomi. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit atau sedang menghadapi suaminya sakit, mamanya sakit, anaknya sakit. Atau mungkin ada yang sedang menghadapi tekanan atau tantangan-tantangan dalam pelayanan. Gak ada yang ngerti mungkin. Tapi Tuhan mau kita menjadi wanita yang terpuji, yang teruji. Sekalipun ada persoalan, sekalipun Tuhan hadapkan kepada tantangan demi tantangan, kita menang atas ujian itu. Sampai garis akhir. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 7.
2 Timotius pasal 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menantikan kedatangannya. Jadi ini loh Bapak Ibu, ini ayat ini berlaku untuk Bapak Ibu semua orang percaya Tuhan. Tetapi hari ini berlaku untuk wanita GSJA, wanita terpuji, ibu-ibu dan saya. Kita ini sedang berlomba, kita ini sedang bertanding yang diwajibkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi wanita terpuji yang siap teruji. Bisa melewati setiap ujian sampai kita mencapai garis akhir. Sampai Tuhan mengaruniakan mahkota kebenaran itu kepada kita pada waktu dia datang yang kedua kali. Amin. Angel napa mboten? Angel apa enggak? Kalau nyanyinya gampang. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Pertamanya gimana? Kita wanita GSJA, bukan wanita biasa saja. Kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan ataupun kemolekan saja, tapi yang terutama hidup memuliakannya. Menjadi wanita yang terpuji, itu wanita yang memuliakan Tuhan. Memang gak gampang. Boten gampang loh ibu-ibu. Oleh sebab itu kita mau belajar. Slide selanjutnya. Kita mau belajar. Bagaimana bisa menjadi wanita terpuji. Yang teruji sampai garis akhir. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan. Ternyata firman Tuhan itu memberikan petunjuk kepada kita. Memberikan jalan kepada kita. Memberikan cara kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini firman Tuhan memberikan caranya bagi kita. Gimana di tengah-tengah ujian, gimana di tengah-tengah persoalan yang datang yang Tuhan izinkan kita alami. Apapun masalah itu, kita mau tetap bisa berlomba, berlari, mencapai sampai garis finish. Ini caranya. Yang pertama, slide selanjutnya. Tadi firman Tuhan katakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban. Ini yang pertama. Kalau kita mau mencapai garis akhir menjadi wanita yang terpuji, kita harus tanggalkan beban. Kata tanggalkan itu artinya apa Bapak Ibu? Kok Bapak Ibu lagi? Ibu-ibu, tanggalkan itu sama dengan kata melepaskan. Apalagi? Meninggalkan. Apalagi? Meletakkan. Apalagi? Menyingkirkan beban. Beban-beban hidup kita. Kalau kita mau mencapai garis finish, kita mau memperoleh mahkota kehidupan, tanggalkan beban. Waktu saya coba baca di Alkitab The Message Bible, ini artinya lebih jelas loh. Dia katakan, tanggalkan beban, no beban, kata beban ini pakai kata no extra spiritual fat. Artinya apa? Ojo kakean lemak. Ojo kakean lemak rohani. Nah, kalau belajar lemak, kalau belajar tentang lemak gitu, lemak yang kelebihan di tubuh kita, ini malah belajar kesehatan ya. Kalau tubuh kita ini terlalu banyak lemak,
Apalagi lemak itu kan ada lemak yang baik, ada lemak yang jenuh yang tidak baik ya toh. Nah, kalau kita kelebihan lemak apalagi lemak-lemak yang tidak baik itu bisa mengganggu kesehatan kita. Bisa memicu berbagai penyakit, diabetes, jantung, kolesterol. Selain menyebabkan penyakit, kalau tubuh kita, tubuh jasmani kita ini kakean lemak numpuk-numpuk, membuat lesu dan menjadi lamban bergerak. Bisa menjadi sulit tidur. Ternyata kalau kita kadang sulit tidur, perasaan nggak ada masalah, ya ada sithik gitu. Nggak ada sesuatu yang membebani pikiran, tapi kok sulit tidur. Ternyata itu bisa disebabkan karena kakean lemak di tubuh kita ini. Terus bisa menyebabkan depresi loh. Ini saya baca benar dari ilmu kesehatan ya. Lah, gimana caranya kita bisa ngukur lemak kita itu kakean atau enggak gitu. Ternyata berat badan, kalau kita nimbang berat badan kita akeh banget gitu. Itu tidak menjadi tolok ukur valid bahwa tubuh kita ini kebanyakan lemak. Jadi nek orang itu nimbang, misalnya saya dengan Cik Nini ya, saya 80 kilo, Cik Nini 70 kilo. Belum tentu lemak di tubuh saya ini lebih banyak daripada Cik Nini. Itu enggak jadi tolak ukur. Yang jadi tolak ukur salah satunya adalah ukur pinggang kita. Ya Bu, pegang pinggang. Pinggang kita enggak boleh lebih besar dari pinggul kita. Raba, yuk raba. Karena biasanya lemak itu numpuk kan di sini toh. Lah ini enggak boleh. Kalau ternyata nek saya kelebihan ini, pinggang kita lebih besar dari pinggul kita, berarti itu tanda-tanda kelebihan lemak. Itu secara jasmani. Ternyata hal-hal yang mengganggu itu dalam sisi kerohanian kita ini mesti meninggalkan lemak-lemak jenuh rohani. Jangan kakean hal-hal atau lemak jenuh yang bisa mengganggu pengiringan kita akan Tuhan. Lemak-lemak jenuh apa sih yang bisa mengganggu kerohanian kita? Ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Itu seperti lemak yang kakean di kita. Sehingga itu mengganggu gerak dari kecepatan pertumbuhan rohani kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan karena apapun itu. Kalau itu kita biarkan terus menumpuk, itu akan mengganggu kesehatan rohani kita. Benar gak ibu-ibu? Kalau kita kakean mikir, sulit tidur. Kalau kita kakean cemas terus, itu bisa menekan kita sehingga kita bisa depresi lama-lama. Kalau kita membiarkan kekhawatiran besok makan apa nanti gimana ya apa bisa begini, itu kita biarkan terus menerus menekan diri kita. Setiap hari ditekan dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan karena apapun. Tanpa kita sadari, lama-lama rohani kita bisa sakit. Betul ibu-ibu? Saya ini bulan November tahun yang lalu. Salah satu keponakan saya itu sakit. Dia sudah keponakan tapi sudah jadi adik gitu. Sakit dia. Kemudian opnam di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Tapi pada minggu yang kedua dia sakit paru-paru. Tapi kalau paru-parunya diobati, yang kena levernya gak kuat. Jadi harus dihentikan dulu. Sementara paru-paru itu kan gak boleh berhenti obatnya. Tapi itu yang terjadi. Jadi sedih saya. Karena harus diopnam. Terus ada satu masa, waktu opnam itu selama 3 hari, saya lihat sendiri, adik saya ini gak bisa tidur sama sekali. Tidak, 3 hari benar-benar gak tidur sama sekali. Kemudian waktu dia gak tidur itu,
Dia sambil ngelantur gitu. Walaupun yang dikelanturkan itu hal-hal yang rohani. Yang dilanturkan itu bicara tentang Tuhan, bicara tentang rohani gitu, hal yang rohani. Tapi dia nggak bisa tidur selama 3 hari. Saya itu sedih sekali lihatnya gitu. Yang jaga kakak saya, jadi saya tanya gimana gitu. Gak bisa tidur, hati ini rasanya cemas, rasanya takut, rasanya khawatir. Kemudian paginya itu saya datang ke rumah sakit. 2 dokternya datang, kemudian dokternya bilang apa? Ya maaf ya, kemungkinan, tapi ini mesti diperiksa lagi. Kemungkinan ada virus di otaknya. Saya terus ingat kayak meningitis itu. Udah nggak karu-karuan. Saya dengan kakak saya itu sudah kayak lemes sekali. Jadi ketika melihat situasi itu, mendengar kata itu dari dokter, sampai saya pulang, di perjalanan saya cuma nangis saja. Waktu sampai rumah, Pak Gosal sudah ada di rumah. Kemudian saya itu hari-hari itu ada ibu saya, ada kakak saya itu jadi suasana rumah itu jadi kayak berkabung gitu. Jadi semua sedih, semua takut, semua khawatir. Sampai Pak Gosal bilang gini, gak bolehlah kayak gitu. Terus pas saya masuk kamar, saya ini cerita sama Pak Gosal kok kondisinya kayak gini ya. Terus saya nangis itu. Satu kata yang dia ucapkan yang membuat saya atau menyadarkan saya. Kamu itu loh sedihnya kayak orang yang gak punya Tuhan. Itu kayak gitu. Terus saya, Tuhan ampuni saya. Nangis saya, tapi nangisnya sudah beda. Yang tadi nangisnya itu nangis khawatir, nangis gelisah, nangis takut. Tapi ketika ada kata-kata itu, kamu gelisah, kamu takut, kamu menangis seperti itu, menghadapi masalah caranya seperti itu. Kalian itu seperti orang yang tidak punya Tuhan. Saya bilang, iya, betul itu. Lalu saya ambil waktu bertiga dengan kakak, dengan ibu saya masuk ke kamar. Saya sampaikan itu. Kami berdoa sama-sama nangis. Tapi nangisnya bukan lagi beban itu menekan kami, bukan. Tetapi sebuah keyakinan, Tuhan saya percaya. Kami percaya, kami letakkan ini dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau sembuhkan. Tuhan Engkau ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan. Dan betul loh Bapak Ibu. Kami datang lagi ke rumah sakit nengok. Di situ saya yang lakukan apa? Saya tumpangin tangan adik saya. Saya katakan ayo kita memuji Tuhan. Saya cuma menyanyi memuji Tuhan, memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Dan Tuhan itu hadir. Ketika kita tanggalkan beban itu. Kita serahkan ke Tuhan apa yang kayaknya enggak mungkin, apa yang kayaknya mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup kerjakan itu. Ketika kami berserah menyerahkan itu. Di situ justru Tuhan turun tangan. Berangsur-angsur adik saya bisa sembuh. Kemudian kemarin waktu dia periksa kembali ke Salatiga. Lo baru pengobatan setengah jalan. Ketika periksa dokter gini, aku nih bingung loh dengan hasil periksa ini. Paru-parunya bersih. Levernya bagus. Gak ada masalah. Ini saya heran loh kata dokternya. Di situ saya belajar. Setiap pengalaman yang kita alami, kalau kita mau belajar, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi hidup kita. Tuhan sedang menyatakan bahwa yang kau layani, yang engkau sembah itu Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Tapi kalau engkau terus membawa beban, memikul bebanmu itu, terus kau bawa, tidak kau tanggalkan di kaki Tuhan, kamu sendiri yang akan kelabakan. Kamu sendiri yang akan sengsara. Rohanimu yang akan terganggu dan engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Malam hari ini mengingatkan bagi kita kaum wanita yang terpuji. Kalau ada di antara ibu-ibu hari ini yang punya masalah persoalan, seberat apapun itu, ambil langkah iman. Aku serahkan ini Tuhan sama Tuhan. Bukan hanya menyerahkan, tapi mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti bekerja dan sanggup menolong kita. Amin. Yang kedua, tanggalkan beban. Maaf ini ada. Tanggalkan beban. Dengan apa? Memperbanyak konsumsi makanan rohani yang sehat. Amin.
Letakkan beban kita pada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Dan kalaupun mungkin pertolongan itu belum nyata seperti yang kita harapkan, yang kita doakan belum sembuh, masalah kita belum selesai, belum ada jalan keluarnya, masalah masih tetap ada. Tetapi selama kita mempercayakan itu kepada Tuhan, menyerahkan itu kepada Tuhan, minimal Filipi 4 ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Belum ada pertolongan itu belum terlihat. Tetapi minimal ketika kita menyerahkan sama Tuhan, sungguh-sungguh beban itu, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Amin. Bilang teman kanan kiri, serahkan sama Tuhan. Ojo disonggo dewe, abot loh. Puji Tuhan. Yang kedua adalah tanggalkan dosa. Buang itu dosa. Jangan lagi berkompromi dengan dosa. Waktu buka The Message Bible, kata tak dosa ini memakai kata apa? No parasit sin. Dosa itu seperti parasit. Parasit jika menempel dalam tubuh kita, dia akan menyerap nutrisi-nutrisi dari tubuh kita. Sehingga itu akan melemahkan seluruh organ tubuh kita. Dan pada akhirnya parasit itu akan membawa kematian dalam tubuh kita. Kalau tidak segera ditangani dengan baik. Dosa yang terus-menerus kita pertahankan, nempel di dalam hidup kita. Kalau kita tidak segera mengambil langkah untuk menanggalkan dosa-dosa itu yang akan merintangi kita. Itu yang akan membuat rohani kita semakin lama, semakin mati secara rohani. Mungkin secara fisik ibu-ibu ada di sini. Secara fisik ibu-ibu memuji Tuhan. Secara fisik ibu-ibu menyembah Tuhan. Wow, seperti orang yang kudus. Tetapi siapa yang tahu hidupmu di luar sana? Ketika tidak ada teman rohani, ketika tidak ada dalam pelayanan, ketika tidak ada di gereja, apa yang ibu-ibu lakukan di luar sana? Dosa, ibu-ibu masih mempertahankan dosa, masih hidup di kompromi dalam dosa, masih suka ngapusi, masih suka bohong sana, bohong sini, masih suka memfitnah, masih suka ngomongin orang, diomongkan ke sana, omongkan ke sini, padahal belum tentu itu terjadi. Atau ibu-ibu zaman wis edan, sing selingkuh bukan sing wedok. Kita membawa dosa itu nempel terus seperti parasit. Ingat loh ya, kalau dosa, ibu-ibu sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kebenaran, tapi ibu-ibu dengan sengaja berbuat dosa terus menerus, mengeraskan hati dan tidak mau menanggalkan itu. Setelah ibu-ibu tahu kebenaran, firman Tuhan, Bapak Ibu-ibu nanti bisa baca di Ibrani. Di situ firman Tuhan katakan, engkau sedang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan akan melemparkan kita di dalam keadaan yang paling ngeri, yaitu neraka. Ojo main-main dengan dosa. Dosa itu seperti parasit yang akan menggerogoti kerohanian kita. Yang akan membuat mati kerohanian kita. Ibu-ibu mungkin berdoa tapi enggak rasakan apa-apa. Ibu-ibu mungkin baca Alkitab tapi enggak mengalami kuasanya. Ibu-ibu mungkin memuji Tuhan dengan luar biasa. Tapi hati dan jiwa Bapak Ibu tetap merasa kering. Karena apa? Tuhan enggak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Kalau kita sudah tahu ada dosa yang kita lakukan. Mungkin malam hari ini ibu-ibu sadari itu. Iya ya, aku masih terus lakukan dosa itu. Aku masih lakukan dosa ini. Aku masih lakukan, suamiku nggak ngerti, anakku nggak ngerti, teman gerejaku nggak ngerti, pengurus gereja nggak ngerti, gembala sidang nggak ngerti, pendeta, pastoral nggak ada yang tahu. Tapi mata Tuhan tahu. Bukankah Tuhan katakan, mata Tuhan mengawasi kepada kita semua. Apa yang baik
dan apa yang jahat yang kita lakukan. Saya masih ingat perkataan Bu Narti sendiri mungkin udah lupa. Tentang kebiasaan wanita salah satunya yang suka ngomongin orang. Saya masih ingat loh Bu sampai hari ini. Bu Narti bilang gini, saya ini gini loh Bu Devi, pernah ngomong itu di Bethlehem waktu itu Bu. Nih ada orang, seorang ibu di depan saya, dia selalu jelek-jelekin si B. Tapi si B ini kalau dekat saya gak pernah ngomongin dia sama sekali. Tapi dari sini saya itu jadi ngerti. Sing ape indi, sing enggak endi kan gitu dah. Betul enggak? Ingat loh Bu Narti itu. Jadi seperti itu. Kalau kita dekat dengan, ini khususnya bicara wanita ya. Kalau wanita, ibu-ibu yang suka ngomongin jeleknya orang terus, ngomongin si A, tapi kita tahu si A ini di dekat kita nggak pernah tuh ngomongin si ibu ini, berarti yang nggak baik mana? Yang selalu ngomongin. Itu kita butuh belajar juga dari situ. Ya Bu Narti ya, waktu itu saya masih ingat. Jadi itu hal-hal yang bisa menjadi parasit dalam hidup kita wanita-wanita terpuji. Kalau kita masih suka gosip, kita masih suka ngapusi, kita masih berkompromi dengan dosa, kita masih suka hutang dan tidak pernah membayarnya, tidak ada niat membayarnya, dan kita masih melakukan dosa-dosa, ingat ada parasit di dalam kerohanian kita. Kalau kita nggak benar-benar tegas dengan katakan no dengan dosa, itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, kita kedapatan bercela. Dan Tuhan katakan, enyahlah engkau, aku tidak kenal engkau. Nggak mau deh. Kita mau pertahankan hidup kita menjadi wanita terpuji, tetap takut akan Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali atau sampai mencapai garis finish. Sehingga ketika Tuhan nanti datang kembali, ini mahkota ya, mahkota kehidupan kekal untukmu. Yuk masuk dengan aku, ya kan? Bule Vivi, panggilnya Bule. Bule Vivi, mantep kamu ya, engkau hambaku yang baik dan setia loh. Sekalipun banyak ujian dan tantangan, aku tahu kok waktu itu kamu sedih. Aku tahu waktu itu kamu tertekan, aku tahu waktu itu kamu stres. Tapi kamu tetap setia kepadaku. Tak kasih mahkota, ayo masuk dalam kerajaanku. Kita semua seperti itu kan seneng ya. Karena di situ tadi kan Paulus katakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tanggalkan beban, tanggalkan dosa yang merintangi. Sampai kita setia sampai garis finish. Bilang teman kanan kiri, setia ya sampai akhir. Yuk saya mengundang ibu-ibu akan bangkit berdiri. Pemusiknya mana? Seperti wanita mengurapimu. Kita nyanyikan pujian itu ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri yuk. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Mari sama-sama angkat tangan. Sampai akhir ku menuju
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Haleluya. Ku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biarkan musik akan melantunkan pujian ini. Kita akan mengambil waktu sejenak saja, sebentar saja. Ibu-ibu yang malam hari ini membawa pergumulan beban yang membuat ibu-ibu mungkin hampir menyerah. Tuhan, aku gak kuat lagi. Tuhan, aku gak ngerti lagi gimana ini jalan keluarnya. Tuhan, aku gak ngerti lagi sampai kapan aku bisa kuat menjalani hari-hari ini. Jangan menyerah. Masih ada Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang membutuhkan dukungan doa di tempat di mana ibu-ibu berdiri. Angkatlah tangan. Ada Tuhan yang memberi kelegaan. Ada Tuhan yang pasti menolong. Hanya Tuhan mau sabar, tetap setia, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan, tetap setia ibadah, jangan berhenti, jangan menyerah. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Tuhan bekerja. Tuhan, kami berdoa untuk tangan-tangan yang diangkat malam hari ini. Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Hikiatakana ramo yaya sikiatakana laramo. Hikatakana ramo yaya sikiatakayakana laramo. Tuhan, kami percaya malam hari ini tangan-Mu turun tangan, menguatkan iman mereka Tuhan, bahwa masih ada Tuhan, pasti ada pertolongan. Yang saat ini kalau ada di antara kami yang sedang bergumul untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kami tahu itu melanggar firman Tuhan tetapi masih kami lakukan sampai hari ini, kami minta Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kami, agar kami berkomitmen, aku mau hidup sungguh-sungguh taat firman Tuhan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap